Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan berjudul "Sungguh Berbahagialah Kita". Kita bisa dikatakan orang yang sungguh bahagia pada zaman ini. Mengapa kita sungguh bahagia? Mari kita mencari tahu alasannya melalui Alkitab. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Anak-anak Sion tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi berjalan menurut jalan yang telah ditempuh Kristus. Oleh karena itu, kita dikatakan orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ayat 2. Tetapi kesukarannya ialah apa? Taurat Tuhan. Kita menyukai hukum Tuhan yang memberi keselamatan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan seperti orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan berdiri di depan penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudari, kita merupakan orang yang berbahagia, tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi menyukai Taurat Tuhan dalam iman kita sekarang. Masa depan kita penuh dengan berkat. Itu sudah dijamin oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 23, Daud yang sudah diberkati menjelaskan mengapa dia berbahagia. Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Dengan kata lain, Tuhan adalah gembalaku, aku sungguh berbahagia. Ayat 2 kita baca, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudari, adakah orang yang lebih berbahagia daripada dia? Tuhan kita memberikan iman dan hati yang kuat kepada kita, sehingga kita tidak takut bahaya, walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Orang yang mempunyai iman seperti inilah yang sungguh berbahagia. Saudara-saudari, tidakkah Anda mau berada di posisi itu? Ada banyak rumah di dunia ini. Akan tetapi di antaranya, di manakah rumah Tuhan? Mari kita pastikan hal ini bahwa kita sedang memuliakan Tuhan dan memujinya di rumah Tuhan. Mazmur pasal 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi apa? Menjadi tempat kedudukannya. Kata tempat kedudukan bisa diganti dengan kata apa? Rumah. Tuhan menjadikan Sion rumahnya. Ayat 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Iman-imannya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sini, kita bisa melihat Tuhan menyediakan sebuah rumahnya di bumi. Nama rumah itu adalah Sion. Jika begitu, janji apa dan berkat apa yang diberikan Tuhan di dalam Sion rumahnya? Mari kita baca pasal 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada hidup yang kekal di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberikan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya berkat, yaitu hidup yang kekal. Jadi, sesungguhnya kita orang yang berbahagia, bukan? Anda semua dan saya sedang tinggal bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Hal itu cukup menjadi bukti bahwa kita orang berbahagia. Jadi sambil menyadari hal ini, mari kita tinggal di Sion, maju ke surga abadi, dan memanjatkan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih.